Nah sekarang ya, tadi kan Maggie nanya-nanya saya, sekarang saya ganti sana. Gak apa, sekarang saya hostnya ya sekarang. Nanti dia itu ya. Aku jangan gantian guys. Gak apa, sekali. Oke, Bang. Sekarang sama nanya sama Maggie ya. Nah, Maggie kan masih muda ya, masih muda istilahnya masih muda gitu kan. Persiapan seperti apa sih untuk istilahnya menghadapi zaman yang semakin modern? Otomatis kalau kita nggak ngikuti zaman, kita ketinggalan zaman ya saya. Kita akan ketinggalan zaman. Jadi persiapan Maggie apa untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat ini? Persiapan untuk apa ini? Menghadapi perkembangan yang lebih pesat itu. Jadi ya cuma ngikutin zaman aja sih Mas ya. Zaman gini ya ikut gini. Iya. Yang pertama itu kan kita zaman teknologi ya. Kita jangan sampai buta terhadap teknologi lah. Kita harus belajar teknologi terus gitu. Mempelajari teknologi intinya ya. Oh iya Mas. Oh gitu. Iya. Nah terus selain itu Maggie kan banyak kawan ya. Dari sini gitu kan. Nah pertanyaannya, ketika ada teman yang nggak membangun, tanggapan Maggie apa? Membangun gimana ini Mas? Membangun untuk kesuksesan kita gitu kan. Maksud itu ada teman yang ngajak hura-hura, ada ya. Ada temen yang ngajak serius, ayo kita berubah gitu. Nah caranya Maggie menghadapi temen yang cuma ngajak hura-hura itu gimana caranya? Ya yang hura-hura, yang sifatnya yang untuk seneng-seneng saja, ibaratnya nggak memikirkan masa depan. Yang hura-hura menghadapinya gimana? Menghadapi gini Mas ya, saya ini punya cerita. Dulu ini kan saya ini orangnya nakal. Iya, amin. Nggak apa-apa, ngapain nggak jadi masalah saya, nggak usah. Nakal, minum. Ya saya pemabuk juga dulu, judi. Dari situlah kan belajar. Ya ini namanya hidayah ya, hidayah dari Tuhan ya. Jadi ya saya nggak perlu pusing sih, karena hidayah itu datangnya dari Tuhan sih. Yang misalnya ada teman-teman yang hura-hura, pasti ya suatu saat ya bakal mikir lah. Iya benar. Pasti itu nggak tahu di tahun berapa lah ya. Pasti itu mikir. Jadi ya saya menanggapinya ya gimana sih, ya biarin aja. Tapi tetap ditemenin ya. Iya dong. Ingat jangan pilih-pilih cari teman ya. Karena apa, kita nggak tahu nasib seseorang. Bisa jadi orang yang selama ini kita anggap sepele, suatu saat jadi orang besar. Bener nggak? Iya. Jadi kita jangan pernah menganggap sepele, menganggap enteng orang lain. Nasib orang itu kita nggak ada yang tahu. Hidup itu misteri. Catet. Hidup itu misteri, Maggie, bener nggak bohong. Contoh. Dulu ya kita cerita ya, kamu kan pasti punya teman sekolah yang nakal, yang males belajar. Setelah beberapa tahun udah tamat, jadi orang banyak loh. Saya banyak jadi catat. Banyak teman saya dulu males belajar, sukanya tuh bikin ribut. Setelah kita pisah, terus kita kontek-kontekan, sudah jadi ini, sudah jadi orang. Bener. Jadi memang bener. Jadi istilahnya hidup itu misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bener. Jadi yang nggak usah pilih-pilih temen lah, sama semua kita. Oh iya. Punya dosa semua. Oh pastinya. Lucu ya. Jadi kita ngobrolnya itu nggak usah yang istilahnya yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Iya. Jadi bisa kita bawa enjoy gitu kan. Nah terus cita-cita Maggie sebenarnya apa? Jujur dari dalam hati manusia ada cita-cita. Sebenarnya saya bingung ngomongin cita-cita. Banyak ya? Iya. Banyak ya cita-cita ya. Intinya sih pengen hidupnya itu bahagia. Oh gitu. Nggak tahu Tuhan itu mau ngasih jalan. Bukan, maksudnya cita-cita yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Apa pengen jadi guru seperti Mas Heri? Iya. Nah itu tadi. Nah kamu cita-citanya apa? Dulu itu saya ini dari SD itu kan, guru, pengen jadi pemain bola. Oh iya. Terus itu SMP berubah lagi. Memang bener ya. SMA berubah lagi. Setelah tamat berubah lagi. Jadi lama-lama jadi Power Ranger.
Kalau bisa dibilang sih nggak konsisten. Iya, benar. Berarti cita-citamu banyak berubah-ubah ya, sesuai kebutuhan. Jadi ketika SD pengen jadi pemain bola karena kebutuhannya sedikit, SMP berubah gitu kan. Itu. Oh iya, jadi cita-citanya masih itu. Nah, terus ini apa ya? Seandainya kamu punya cita-cita nggak tercapai, sedih nggak? Kamu udah berusaha, contoh kamu pengen jadi PNS gitu kan, kamu udah mati-matian, lari sana, lari sini, ikut tes kemana-mana, persiapannya sudah oke ya, nah, tapi nggak jadi, kamu menanggapinya gimana? Kalau nggak jadi kecewa ya Mas. Kecewa. Yo, saya gimana ya Mas yo? Berharap itu mungkin mungkin dari harapan itu timbul kekecewaan. Tapi ya sebenarnya untuk manusia orang-orang biasa itu pasti kecewa. Tapi kalau kita sudah belajar gimana rasanya kecewa itu dari harapan ya, untuk saat ini ketika saya menggapai sesuatu itu kalau nggak jadi ya sudah ya. Oke, jadi boleh kan saya kasih tips? Boleh. Jadi gini, kesuksesan apa ya? Kesuksesan adalah bertemunya kesempatan dan juga persiapan. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang ya. Tapi kalau kita persiapkan dari dini, ketika itu kesempatan itu datang, maka kita akan jadi sukses. Yakin kan? Jadi contoh gini. Contoh, kan banyak di TV ya yang ajang-ajang nyanyi ya, nyanyi. Kalau kita nggak ada persiapan, kita modal suara jelek nggak bakal keterima. Karena apa? Kamu tidak ada persiapan. Tapi kalau kamu mau ikut ajang nyanyi, terus kamu latihan vokal tiap hari selama bertahun-tahun, berarti kan kamu persiapan itu ya. Ketika ada kesempatan mengikuti audisi, insya Allah kamu bisa. Karena apa? Persiapannya itu sudah dipupuk sejak dini gitu. Jadi kesuksesan adalah pertemuan antara kesempatan dan juga persiapan gitu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, nah kita masih terus bincang-bincang dengan Maggie. Kan gantian, Maggie tadi nanya saya, sekarang saya nanya Maggie gitu kan. Maggie, saya sering lihat di Instastory Anda, Anda sering jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Memang hobi jalan-jalan? Sebenarnya nggak hobi. Cuma ngikut-ngikut, cuma peramai saja, apa dari hati? Enggak. Itu sebenarnya ada kesempatan Mas. Nah itu tadi kesempatan kan. Kesempatan. Jadi ada kesempatan tapi dari hati nggak hobi ya jalan-jalan ya. Sebenarnya sih pengen Mas, tapi kan nggak ada uang. Oh iya. Nah terus tempat mana saja yang pernah disinggahi selama melakukan perjalanan? Paling jauh Mas. Paling jauh ya enggak, tempat-tempat mana yang jauh di mana? Yang jauh. Dulu itu sih pernah sih jalan-jalan, nggak jalan-jalan sih ke keluarga Jawa situ, pantai ke Jawa. Pantai. Jakarta pernah kan? Pernah. Di Taman Mini. Ya Allah Mas ini sih Mas. Ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Ke Bengkulu sama Maggie sama hampir jauh ke Bengkulu itu juga ya ada kesempatan diajak. Iya. Nggak pernah direncanain itu Mas. Terus itu ke Gunung Bempo. Pokoknya banyak ya itu. Berarti kan itu kesempatan yang mendadak ya. Jadi kesempatan yang mendadak. Nah terus kalau boleh tahu ini ketika kamu melakukan perjalanan, kira-kira budgetnya berapa? Budgetnya ala kadarnya apa? Ala kadarnya Mas. Ala kadarnya ya. Iya kan sudah saya bilang tuh Mas, saya jalan-jalan nggak diniati. Kalau nggak diniati pasti ada persiapan seperti lomba tadi kan harus siap. Oh iya. Jadi tidak ada persiapan, ujuk-ujuk ada kesempatan, ada yang ngajak, it's okay, jalan dong. Iya benar. Jadi kalau ada kesempatan ambil, karena apa? Kesempatan itu tidak datang dua kali. Benar. Kesempatan tidak ada datang dua kali. Jadi kesempatan itu datang, ada waktu yang tepat, ambil itu. Nah terus selama melakukan perjalanan itu ada nggak cerita-cerita yang istilahnya yang seneng gitu, yang sedih? Senengnya dulu selama melakukan perjalanan. Ya jelas seneng lah. Seneng ya berjalan ya. Yang pertama seneng gimana? Ya nggak ada gitu namanya kita
ini kan kita sekarang di desa ini, terus itu kita jalan sudah jelas beda lah suasananya. Tapi yang nggak senangnya juga ya nggak betah. Yang membuat nggak betah karena uangnya sedikit. pasti benar ya. Ingat ya buat teman-teman semuanya, kalau anda ibaratnya kalau anda jalan-jalan, kalau uangnya sedikit sudah pasti nggak betah ya. Secantik apapun tempatnya, kalau keuangan kita menipis nggak betah. Jadi harus dipersiapkan. Jangan iya benar. Kalau kita jalan-jalan ya, contoh kamu kemarin ke Bengkulu ya, kamu bawa uang pas-pasan, uang di dompet tinggal 100.000, pasti kamu nggak betah. Walaupun kamu diajak ke pantai, karena apa? Mepet uangnya. Pernah ada cerita-cerita istilahnya kamu ke daerah mana gitu kan, ada cerita-cerita yang horor, itu pernah nggak? Enggak sih Mas, lebih ke takut. Dulu itu kan saya pernah ini diajak temen tuh ke Gunung Dempu, naik Dempu. Jadi itu perjalanannya itu kan rame itu Mas, pas 17-an itu kan. Itu ribuan orang itu sampai ngantri itu jalannya. Itu biasanya normal perjalanan dari bawah ke puncak itu 8 jam. 7-8 jam itu. Ini pas kita perjalanan itu sampai 12 jam Mas. Dari jam 10 pagi sampai ke jam 10 malam. Itu dikarenakan karena terlalu banyak orang rame apa jalannya licin? Yang pertama itu jalannya licin, terus itu rame, terus itu banyak itu yang kena hipo itu Mas. Hipotermia ya. Yang sampai ngaku-ngaku itu sih yang ngambat. Terus itu ada yang tanah longsor gitu kan. Jadi jalannya itu yang muat satu orang gitu. Jadi sampai beribu-ribu. Waduh gitu. Gitu. Terus itu apa sih yang kamu dapat ketika kamu sudah sampai di puncak ya, di puncak gunung itu yang kamu dapat apa? Karena kan kebanyakan orang ngapain sih ke gunung capek-capek kan ya, enak jalan di mall. Kalau saya adem, nggak panas, baju di mana-mana, makanan di mana-mana. Kalau di hutan apa yang didapat? Sensasi apa? Binatang buas banyak, capek, kena panas, jalan licin. Apa yang didapat? Jadi ya saya ambil pelajaran nih Mas, dari kita daki, dari bawah sampai kita atas itu ya, yang saya ambil pelajarannya itu ini dalam kehidupan itu kita juga diajari di gunung itu Mas ya, sopan santun, terus yang jelas itu menahan daripada haus, yang jelas itu nafsu kita, terus itu kita mengajarkan bahwasanya kita itu memiliki tujuan itu Mas. Emang kalau di puncak gak ada nafsu ya? Karena apa? Nafsu. Gini Mas, kita kan ada temen tuh kan, kita berkelompok gitu. Kita ya harus saling menolong, terus itu rasa egois kita itu dibuang dulu Mas. Jadi kalau saya ambil pelajaran di kehidupan kita itu sama persis Mas. Sama persis kita mencapai tujuan, apa yang kita harus tuju itu ya kita lakukan di gunung itu. Bagaimana kita mencapainya. Dan situ banyak rintangannya. Di kehidupan juga banyak rintangan. Memang benar ya, kalau kita ingin mencapai sukses, ke puncak sukses pasti banyak rintangan ya yang jalan yang licin lah, yang kena kerikil lah, bener kan ya? Iya, jadi istilahnya kalau kita mau sukses nggak ada yang instan, pasti kita jatuh dulu. Bener. Iya, nggak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie rebus ya, Bener, cepet 3 menit selesai. Kalau mau sukses, buat adik-adik semuanya yang sudi melihat tayangan ini, ingat ya, namanya sukses itu nggak ada instan, penuh perjuangan, bertahun-tahun baru bisa sukses, bener kan? Iya. Cuma anaknya Rafiah Ahmad yang suksesnya dari kecil Rapatar. Oke, selanjutnya kita ke topik lain. Masih ada nih kan
Nah, oke, kita ke topik lain. Nah, tadi kan topik sekitar itu. Nah, sekarang kan Maggie kan apa itu sudah istilahnya kalau aku lihat perkembangannya alhamdulillah banyak sekali pesat perkembangannya ketika berbicara di hadapan orang sudah bisa ya ngomong di hadapan orang-orang sudah bisa gitu kan. Nah, terus yang masalah Basdes itu ya kita bahas ya. Yang nunjuk kamu jadi ketua siapa sih kan dulu sebenarnya Pak Sidik kalau nggak salah ya. Itu kok bisa kamu kok nggak yang lain? Itu ceritanya gimana? Ayo. Ya, saya nggak tahu itu. Nggak tahu ujuk-ujuk. Ya mungkin itu gimana sih? Ya saya nggak pernah jadi ketua itu. Saya nggak pernah pokoknya. Memimpikan. Nggak pernah memimpikan gitu mas. Ya ditunjuk-tunjuk aja. Oh iya. Diberi amanah. Oh iya. Ternyata alhamdulillah bagus ya responnya gitu kan. Oke. Nah terus ini buat Maggie ya apa namanya itu susah nggak sih ngejalanin organisasi seperti itu? Mengingatkan anak muda seumuran Maggie kan kalau untuk organisasi kurang ya. Jadi apa sih kendala yang dihadapi Maggie dan teman-teman untuk merangkul muda-mudi? Kan banyak ya muda-mudi di kita ya banyak. Tapi kok masa itu kok sedikit gitu kan? Gitu. Apa kendalanya? Ya namanya juga ya di sini juga saya baru belajar ini menghadapi organisasi. Ternyata juga ya susah terhadap bagaimana sih kita beradaptasi dengan pemuda yang kepalanya itu berbeda-beda gitu mas. Itu paling susah banget lah pokoknya. Dan paling intinya kita ya harus keakraban oleh teman-teman yang lain itu sih yang harus kita bangun terlebih dahulu. Itu suka dukanya apa menjalankan organisasi tersebut? Ya nggak tahu kalau sukanya suka itu tiap hari buat keliling ya saya. Gimana nggak bisa diceritain sukanya. Kalau dukanya kalau dukanya sih pasti ada suka ada duka. Dukanya itu kadang orang-orang ini gimana ya? Ada lah pokoknya nggak usah disebutin ya. Pasti ada gitu. Ngomong-ngomong itu sudah berjalan berapa tahun Basdes? 1 tahun. Nah melihat kan sudah tahun ya perjalanan itu. Kira-kira bisa bertahan lama nggak Basdes? Ya doain. Ya mudah-mudahan lama ya. Oke, nah kalau organisasi yang dinaungi Maggie itu bergerak di bidang apa sih? Yang pertama yaitu bidang agama. Program dari kecamatan ya kabupaten itu. Sebenarnya itu UPZ namanya, unit pengumpul zakat. Di situ juga ya di bidang agama lah. Di bidang agama untuk menumbuhkan dan membangunkan sifat-sifat yang sodako. Terus itu menyadarkan untuk orang yang berkewajiban bahwasanya kita ini harus wajib membayar zakat gitu. Sebenarnya pernah lelah? Pasti dong. Yang dirasakan apa dalam lelah itu? Apa capek keliling? Apa capek ini itu apa? Lebih ke mental menghadapi yang Oke, nah ngomong-ngomong anggota dari Basis itu berapa sekarang? Sekarang sih kurang lebih 20-an itu. 20-an. Itu bisa nambah lagi itu. Bisa. Tapi kalau kayaknya perempuan nggak ada ya saya. Karena kenapa sih? Memang nggak dibolehkan apa nggak ada penggeraknya? Bukannya nggak dibolehkan, emang kurang peminatnya kurang gitu mas. Sebenarnya juga sih ya dibutuhkan juga siapapun. Iya. Oke, nah Maggie, sekarang ini harapannya Maggie untuk apa ya organisasi Maggie itu apa agar kedepannya menjadi lebih baik harapannya? Ya harapannya sih kalau harapan ini timbul kecewa mas. Oh gitu, enggak loh harapannya biar istilahnya organisasi Maggie yang naung itu bisa berjalan lanjut itu harapannya seperti apa? Ya harapannya sih untuk pemuda-pemuda yang lain itu
ikut membantu. Yang jelas itu ya istiqomah lah. Istiqomah ya, karena dalam hal kebaikan itu kan kebaikan ya, maksud itu dalam bidang kebaikan. Jadi istilahnya nggak apa-apa capek-capek, istilahnya nggak apa-apa. Yang penting capek di dunia, insya Allah kita di akhirat dapat berkah lah ya. Ya karena secara tidak langsung kan Org Megi dan kawan-kawannya itu bisa membantu orang lain gitu kan, mengalami kesusahan gitu kan. Apalagi di sini juga kan ya nggak ada gajinya, emang bener-bener ikhlas lah. Itu pasti yakin lah, pasti di dalam apa yang kita perbuat baik itu pasti ada balasannya. Oh iya. Oke. Nah sekarang ini kita ganti topik ya. Topiknya kita banyak ya sekarang ya. Ngomong ketemu sama si anak muda ini, masih muda. Jadi ketua organisasi, dia pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Nah, kita beralih ke topik lain. Namun sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baiklah, terima kasih yang telah menonton tayangan ini. Semoga kita semua diberikan pemahaman. Terus itu ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan terima kasih Mas Heri yang telah menemani di channel kami. Oh terima kasih, sama-sama. Semoga channel ini banyak peminatnya. Amin. Pertama subscribe-nya banyak, like-nya banyak. Suruh kawan-kawan Mungkin itu saja ya dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.